Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi, panduan aplikasi 6DJ versi 2, modul data terpadu Jateng user desa atau kelurahan. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, pendamping Desa Punggelan. Panduan aplikasi 6DJ versi 2. Modul data terpadu Jateng user desa atau kelurahan. A. Dashboard. Pada tampilan dashboard, menunjukkan jumlah KRT dan ART serta berapa jumlah data yang sudah dan belum di-verval. B. Daftar data. Terdapat dua jenis daftar data yaitu data bebas dan data sinkron saat pertama kali aplikasi dirilis. B. 1. Data bebas. Data bebas adalah data penetapan DTKS terbaru, yang NIK-nya tidak terdeteksi pada penetapan Oktober 2020. Data ini adalah data yang dipergunakan untuk menambah data KRT maupun ART yang sudah tersinkron, dan ada tambahan ART baru dan masih berada di data bebas. B. 2. Data sinkron. Data sinkron adalah data penetapan DTKS terbaru, yang NIK-nya terdeteksi pada penetapan Oktober 2020. Data ini adalah data yang digunakan untuk memverval baik KRT dan ART di dalamnya. B. 3. Verval KRT. B. 3. 1. Data prelist. B. 3. 2. Perumahan. Pada verval perumahan Anda diminta untuk mengisikan kondisi perumahan masyarakat yang ada. Pertanyaan 1A. Status bangunan. Kode 1. Milik sendiri. Jika tempat tinggal tersebut pada waktu verval betul-betul sudah milik kepala rumah tangga, atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank, atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri. Jika milik sendiri, harap isikan luas bangunan. Kode 2. Kontrak atau sewa. Kontrak jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur, menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami, dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. Sewa jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga, dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus-menerus tanpa batasan waktu tertentu. Kode 3. Bebas sewa. Bebas sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain, baik famili atau bukan famili atau orang tua yang tinggal di tempat lain, dan ditempati atau didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun. Kode 4. Dinas. Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi, tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak. Kode 5. Lainnya. Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat. Contoh lainnya adalah bila seseorang yang menempati rumah adat, karena statusnya di lingkungan adat misalnya keturunan bangsawan. Pertanyaan 1B. Status lahan. Kode 1. Milik sendiri. Jika status lahan tempat tinggal tersebut pada waktu verval betul-betul sudah milik kepala rumah tangga, atau salah seorang anggota rumah tangga. Kode 2. Milik orang lain. Jika status lahan tempat tinggal tersebut adalah milik orang lain, baik famili atau bukan famili baik dengan membayar sewa maupun tidak. Kode 3. Tanah negara. Jika status lahan tempat tinggal tersebut adalah milik negara. Kode 4. Lainnya. Jika status lahan tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya status lahan milik bersama, status lahan tanah adat dan lain-lain. Pertanyaan 2. Luas lantai. Adalah jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan atau sebatas atap,
yang ditempati atau dihuni dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan. Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur, lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Pertanyaan 3. Jenis lantai terluas. Kode 1. Marmer atau granit. Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dan sebagainya. Marmer biasa juga disebut batu pualam. Granit adalah batuan keras yang keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer atau keramik. Kode 2. Keramik. Keramik adalah tanah liat yang dibakar, dicampur dengan mineral lain. Kode 3. Parket atau vinil atau permadani. Parket yaitu menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai. Vinil adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik yang dilapis dengan motif pada permukaannya. Permadani adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut atau dianyam. Kode 4. Ubin atau tegel atau teraso. Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen. Teraso adalah jenis lantai yang dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling. Kode 5. Kayu atau papan kualitas tinggi. Kayu atau papan kualitas tinggi adalah lantai yang terbuat dari kayu atau papan yang dapat bertahan lama atau lebih dari 20 tahun dan kuat. Biasanya harga kayu atau papan ini lebih mahal dari kayu biasa, seperti kayu jati, kayu ulin, kayu kelapa, kayu akasia, kayu gelam, kayu merbau, kayu bangkirai atau yellow ballow. Kode 6. Semen atau bata merah. Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen, tambah pasir atau semen saja. Lantai bata merah adalah lantai yang tersusun dari bata merah. Kode 7. Bambu. Bambu adalah lantai yang terbuat dari tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Kode 8. Kayu atau papan kualitas rendah. Kayu atau papan kualitas rendah adalah lantai yang terbuat dari kayu atau papan yang dapat bertahan kurang dari 10 tahun, seperti kayu meranti, kayu kamper. Kode 9. Tanah. Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah atau batu. Kode 10. Lainnya. Lainnya adalah jenis lantai selain yang disebutkan di atas. Pertanyaan 4. 4A. Jenis dinding terluas. Kode 1. Tembok. Adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester, namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1–1,5 meter. Kode 2. Plesteran anyaman bambu atau kawat. Adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat, dengan luas kurang lebih 1 meter x 1 meter yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir. Kode 3. Kayu. Adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Kode 4. Anyaman bambu. Merupakan bambu yang diiris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar. Kode 5. Batang kayu. Adalah batang dari pohon langsung atau masih bulat, tanpa dibelah terlebih dahulu. Kode 6. Bambu. Adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Nama lain dari bambu adalah buluh. Kode 7. Lainnya. Adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng atau kardus. 4B. Jika dinding berkode 1,2 atau 3, kondisi dinding. Kode 1. Bagus atau kualitas tinggi.
adalah jika dinding terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu atau kawat atau kayu, dan masih dalam keadaan baik dan terawat. Kode 2. Jelek atau kualitas rendah. Adalah dinding yang terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu atau kawat atau kayu, dengan keadaan jelek seperti tembok yang tidak diplester atau disemen, atau diplester atau disemen tetapi dalam keadaan usang dan tidak terawat, atau berlumut. Pertanyaan 5. 5A. Jenis atap terluas. Kode 1. Beton atau genteng beton. Adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air. Kode 2. Genteng keramik. Adalah genteng yang terbuat dari tanah liat, pasir, padas dan samot. Sebagai bahan pelapis genteng dapat diberi lapisan glazur atau dicat dengan cat akrilik. Kode 3. Genteng metal. Adalah bahan atap yang dibuat dari logam. Bentuknya berupa lembaran, menyerupai bahan seng. Genteng tersebut ditanam di balok gording dari rangka atap atau kuda-kuda, menggunakan baut. Ukuran yang tersedia bervariasi, lebar 60–120 cm, dengan ketebalan 0,3 mm dan panjang antara 1,2–12 meter. Kode 4. Genteng tanah liat. Adalah genteng tanah yang dicetak. Seperti genteng kodok, pelentong, dan murando. Kode 5. Asbes. Adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang. Kode 6. Seng. Adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang termasuk genteng seng yang lazim disebut dekrabon atau seng yang dilapisi epoksi dan akrilik. Kode 7. Sirap. Adalah atap yang terbuat dari kayu atau kepingan kayu yang tipis, dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi. Kode 8. Bambu. Adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru. Kode 9. Jerami atau ijuk atau daun atau rumbia. Adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren atau enau atau sejenisnya, yang umumnya berwarna hitam. Kode 10. Lainnya. Adalah jenis atap selain yang tersebut di atas, misalnya kardus. 5B. Jika atap berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, kondisi atap. Kode 1. Bagus atau kualitas tinggi. Bagus atau kualitas tinggi adalah atap yang terbuat dari beton atau genteng. Beton, atau genteng keramik atau genteng metal atau genteng tanah liat, atau asbes atau seng atau sirap, yang terawat baik dan rapi. Kode 2. Jelek atau kualitas rendah. Jelek atau kualitas rendah adalah atap yang terbuat dari beton atau genteng keramik, atau genteng metal atau genteng tanah liat atau asbes, atau seng atau sirap yang tidak rapi, pecah-pecah, berupa tambalan, atau terbuat dari bahan-bahan bekas. Pertanyaan 6. Jumlah kamar tidur adalah ruangan yang benar-benar difungsikan hanya untuk tidur. Jika suatu ruangan memiliki fungsi lebih dari satu, seperti untuk tidur dan untuk ruang tamu maka tidak dihitung sebagai kamar tidur. Pertanyaan 7. 7A. Sumber air minum. Kode 1. Air kemasan bermerek. Bermerek adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol ukuran 330 ml, 600 ml, 1,5 liter, 12 liter, atau 19 liter. Dan kemasan gelas, misalnya air kemasan merek Aqua, 2 tang, Fit, DSB. Kode 2. Air isi ulang. Adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek. Kode 3. Leading meteran. Adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen, melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM atau perusahaan air minum, PDAM atau perusahaan daerah air minum, atau BPAM atau Badan Pengelola Air Minum, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Kode 4. Leading eceran. Adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan atau air PAM,
namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling atau pikulan. Kode 5. Sumur bor atau pompa. Adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis atau sumur pantek. Kode 6. Sumur terlindung. Adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali, dan lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, dan ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur atau perigi, serta terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Kode 7. Sumur tak terlindung. Adalah sumur yang tidak memenuhi syarat sebagai sumur terlindung. Kode 8. Mata air terlindung. Adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Kode 9. Mara air tak terlindung. Adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya. Kode 10. Air sungai atau danau atau waduk. Adalah air yang berasal dari sungai atau danau atau waduk. Kode 11. Air hujan. Adalah air yang berasal dari hujan, biasanya di daerah yang sulit air, sehingga pada musim penghujan mereka menampung air hujan tersebut di suatu bak atau kolam, sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut bisa dipergunakan. Kode 12. Lainnya. Adalah sumber air selain yang tersebut di atas, seperti air laut yang disuling. 7b. Cara memperoleh air minum. Kode 1. Membeli eceran. Adalah apabila membeli air untuk minum secara bukan langganan, biasanya saat membeli langsung bayar. Kode 2. Langganan. Adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik atau bulanan. Contoh, leding dari PDAM atau PAM atau BPAM, atau air kemasan yang dibeli secara langganan. Kode 3. Tidak membeli. Adalah bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar. Bila menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah, cara memperoleh air minum dianggap membeli eceran. Pertanyaan 8. 8a. Sumber penerangan utama. Kode 1. Listrik PLN. Adalah sumber penerangan listrik yang dikelola PLN, ruta responden dikatakan menggunakan listrik PLN, baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran atau volumetrik. Kode 2. Listrik non-PLN. Adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau pihak lain selain PL, termasuk yang menggunakan sumber penerangan akcu atau aki, generator, dan pembangkit listrik tenaga surya yang tidak dikelola oleh PLN. Kode 3. Kode listrik. Seperti Petromak, Aladin, Pelita, Sentir, Obor, Lilin, Karbit, Biji Jarak, Kemiri, dan lain-lain. 8b. Jika sumber penerangan berkode 1, berapa daya yang terpasang? Diisikan jika pertanyaan 8a berkode 1, listrik PLN. 8c. Jika sumber penerangan berkode 1, nomor ID pelanggan. Diisikan dengan nomor pelanggan jika pertanyaan 8a berkode 1 atau listrik PLN. 8d. Status kepemilikan listrik. Kode 1. Milik sendiri. Sumber penerangan yang dipakai saat ini berstatus miliki sendiri. Kode 2. Menumpang tetangga. Sumber penerangan yang dipakai saat ini tidak berstatus milik sendiri. Pertanyaan 9. Bahan bakar atau energi utama untuk memasak. Bahan bakar utama yang digunakan ruta untuk memasak. Bila menggunakan bahan bakar lebih dari satu, maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan. Memasak termasuk memasak nasi, memasak air untuk membuat kopi, teh, dan sebagainya. Kode 1. Listrik. Kode 2. Gas lebih dari 3 kg. Kode 3. Gas 3 kg. Kode 4. Gas kota atau biogas. Kode 5. Minyak tanah. Kode 6. Briket. Kode 7. Arang. Kode 8. Kayu bakar. Kode 9. Tidak memasak di rumah. Pertanyaan 10.
10A. Fasilitas BAB. Kode 1. Sendiri. Bila fasilitas BAB yang digunakan khusus untuk rute sendiri, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang. Kode 2. Bersama. Bila fasilitas BAB digunakan bersama dengan beberapa rute tertentu. Tidak ada batasan berapa rute yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rute. Kode 3. Umum. Bila fasilitas BAB yang penggunaannya tidak terbatas pada rute tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. Contoh, MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya. Kode 4. Tidak. Bila rute tidak mempunyai fasilitas BAB, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk BAB, misal tanah atau kebun atau halaman atau semak belukar, pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya. 10B. Jenis kloset. Kode 1. Leher angsa. Adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U atau seperti leher angsa, dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Kode 2. Plengsengan. Adalah jamban atau kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata, yang dimiringkan ke pembuangan kotoran. Kode 3. Cemplung atau cubluk. Adalah jamban atau kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan atau penampungan akhirnya. Kode 4. Tidak pakai. 10C. Tempat pembuangan akhir tinja. Kode 1. Tangki. Adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata atau batu atau beton di semua sisinya baik mempunyai bak resapan maupun tidak. Kode 2. Spal atau saluran pembuangan akhir limbah. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rute tidak ditampung di dalam tangki atau wadah, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Lubang tanah. Bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas atau tembok atau tidak kedap air. Kolam atau sawah atau sungai atau danau atau laut. Bila limbahnya dibuang ke kolam atau sawah atau sungai atau danau atau laut. Pantai atau tanah abang atau kebun. Bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun. Lainnya. Bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas. Pertanyaan 11. Pada pertanyaan 11, memfasilitasi Anda untuk mengupload foto kondisi rumah tersebut. Fitur ini tidak wajib, hanya sebagai data penunjang. 11A. Upload foto atap. 11B. Upload foto lantai. 11C. Upload foto dinding. 11D. Upload foto jamban. 11E. Koordinat rumah. Anda juga dapat memasukkan koordinat rumah menggunakan HP, atau memasukkan latitude dan longitude secara manual. Keikutsertaan bansos. Pada pertanyaan ini Anda diharuskan untuk mengisi bansos apa saja yang sudah diterima, terkait dengan perumahan beserta sumbernya. Anda dapat memilih lebih dari satu jenis bantuan maupun sumber bansosnya. Jika rute tersebut tidak mendapatkan bansos apapun, harap dikosongkan. Jika sudah selesai mengisi, klik tombol Next untuk menyimpan. B3 aset. Pada bagian aset, Anda diwajibkan untuk mengisikan aset apa saja yang dimiliki oleh rute tersebut beserta jumlahnya. 1. Aset bergerak. A. Tabung gas 5,5 kg atau lebih. B. Lemari es. C. AC atau pendingin ruangan. D. Pemanas air. E. Telepon rumah. F. Televisi. G. Emas atau perhiasan dan tabungan senilai 10 GR emas. H. Komputer atau laptop. I. Sepeda. J. Sepeda motor. K. Mobil. Liter. Perahu. M. Motor tempel. N. Perahu motor. O. Kapal. 2. Aset tak bergerak. 2. Aset lahan lain. Harap isikan berapa luas dalam meter persegi lahan lain jika dimiliki. 2B. Aset rumah. Harap isikan berapa jumlah rumah lain yang dimiliki. 3. Jumlah ternak. Isikan jumlah hewan ternak yang dimiliki oleh rute tersebut. 4. Pengeluaran. Pada pertanyaan pengeluaran, harap dipilih berapa rata-rata pengeluaran rute tersebut dalam 1 bulan. Jika seluruh isian sudah terisi, klik Next untuk menyimpan.
B4 Verval ART. Pada bagian daftar ART menampilkan seluruh ART dalam ruta tersebut. Terdapat 4 kolom, nama, NIK, NOKK, status verval dan aksi. Pada kolom status verval akan muncul tanda silang jika belum di-verval. Sedangkan jika sudah selesai di-verval maka akan berubah tanda menjadi centang. Untuk melakukan verval klik tombol verval pada kolom aksi. Pada bagian pertama berisikan pertanyaan terkait data diri dan kondisi ART tersebut. Pada bagian kedua berisikan pertanyaan terkait pendidikan dan pekerjaan ART tersebut. Pada bagian ketiga berisikan informasi bansos apa saja yang sudah diterima atas nama ART tersebut beserta sumber bansosnya. Setelah seluruh datanya terisi, lanjut dengan klik simpan. Jika seluruh data sudah di-verval baik data prelist, perumahan, aset, ART, klik tombol finish untuk menyelesaikan verval. Maka status verval untuk ruta tersebut sudah selesai. B5 tambah KRT atau kepala rumah tangga. Anda dapat menambahkan KRT baru dengan 2 cara. Pertama, Anda dapat mengambilnya dari data bebas, dan yang kedua dapat menambahkannya secara manual, jika dari data bebas tidak ada lagi data yang merupakan kepala rumah tangga. B5 1 tambah KRT dari data bebas. Klik tombol, jadikan KRT. Klik, ya, untuk menjadikan KRT. B5 2 tambah KRT manual. Untuk menambahkan KRT secara manual, menandakan KRT yang akan Anda tambahkan tidak ada dalam data bebas. Setelah data terisi, klik tombol tambah untuk menjadikan data tersebut KRT baru. Setelah data tersimpan, klik menu daftar data. Kemudian cari nama KRT yang sudah Anda tambahkan untuk melakukan verval. B6 tambah ART atau anggota rumah tangga. Jika jumlah data ART pada ruta tersebut tidak sesuai, Anda dapat menambahkan data ART dengan klik tombol tambah ART yang ada di atas tabel. B6 1 tambah ART dari data bebas. Klik tombol tambah ART dari data bebas. Kemudian akan muncul pilihan ART, ketikkan nama atau NIK dari ART yang dicari. Pilih nama ART sesuai dengan yang Anda cari dan klik, ya. Dan data tersebut sudah menjadi ART pada ruta tersebut. B62 tambah ART manual. Untuk menambahkan data ART secara manual klik tombol tambah ART sebelah kiri. Untuk tambah ART manual, cara pengisiannya sama dengan verval ART sebelumnya pada poin B4. Setelah semua data diisi, klik tombol tambah, dan data tersebut akan menjadi data ART baru pada ruta tersebut.